Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English Club. Belajar bahasa Inggris bersama saya dengan Mr. Reza. English easy. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bagi yang non-muslim, saya persilakan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Bagi yang muslim, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Oke, pada video pembelajaran kali ini adalah lanjutan dari materi saya sebelumnya tentang interrogative perfect sentence dalam bentuk nominal. Kali ini adalah video lanjutan dari apa yang saya sudah janjikan pada video saya sebelumnya. Nah, untuk kamu yang sudah mengikuti video pembelajaran dari My English Club, saya persilakan untuk menyiapkan alat tulis seperti pulpen, buku, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang bisa dicatat pada video pembelajaran kita kali ini. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan di sini basic tense, the nominal affirmative perfect continuous active sentence, di mana kita akan membahas tentang kalimat aktif continuous perfect dalam bentuk afirmatif nominal. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ada 3 jenis kalimat perfect continuous, yaitu the past perfect continuous tense, the present perfect continuous tense, the future perfect continuous tense, yang akan kita bahas satu persatu. Oke ya, kita lanjutkan. Oke, pada bahasan yang pertama, yaitu the past perfect continuous tense, adalah suatu atau sebuah cara untuk menyatakan kalimat pernyataan, ungkapan pemberitahuan tentang peristiwa, kejadian, atau cerita yang terjadi pada masa lalu, namun masih sedang terhubung dengan kejadian atau peristiwa lainnya di masa lalu, yang hanya berkaitan dengan kata benda, tempat, atau hal-hal tertentu. Oke, dengan pattern polanya di sini, titik-titik tadi telah atau tadi sudah, sedang, lagi. Jadi seperti ini, tadi telah lagi atau tadi sudah sedang. Oke ya, kita lanjutkan. Ada subject plus had plus to be three plus being plus object. Nah, sebagai contoh kalimat sentence-nya di sini, I had been being in the workshop. Aku tadi sudah sedang di bengkel. He had been being in the workshop. Dia laki-laki tadi telah sedang di bengkel. Nah, untuk membuat kalimat sejenis harus mengikuti pattern atau pola yang ada. Oke ya, kita lanjutkan. Aturan penggunaan to be atau to be three pada nominal simple past perfect continuous. Number 1, seluruh kata kerja dalam kalimat the simple past perfect continuous selalu menggunakan kata being untuk menandai bahwa peristiwa tersebut sedang berlangsung. Number 2, seluruh subjek I, you, they, we, dan he, she, it diawali dengan kata had been dan dilanjutkan dengan kata being. Number 3, being adalah kata bantu kerja to be ketiga yang selalu digunakan untuk menjelaskan bahwa peristiwa yang dimaksud sedang terjadi atau berlangsung. Oke ya, bisa dimengerti. Kita lanjutkan. The present perfect continuous adalah sebuah atau suatu cara untuk menyatakan kalimat pernyataan, ungkapan, pemberitahuan tentang peristiwa, kejadian, atau cerita yang terjadi pada masa lalu, namun masih sedang terhubung dengan kejadian atau peristiwa yang sekarang, yang hanya berkaitan dengan kata benda, tempat, atau hal-hal tertentu. Dengan pattern polanya di sini, titik-titik, telah, sedang, atau sudah lagi. Dalam bahasa Inggris ada subject plus have or has plus to be three plus being plus object. Dengan contoh kalimat sentence-nya di sini, I have been being in the workshop. Aku sudah sedang di bengkel. He has been being in the workshop. Dia telah sedang di bengkel.
Oke ya, bisa difahami. Kita lanjutkan kembali. Aturan penggunaan kata being pada the simple present perfect continuous tense. Number 1, seluruh kata kerja dalam kalimat the simple present perfect continuous selalu menggunakan kata being untuk menandai bahwa peristiwa tersebut sedang berlangsung. Number 2, seluruh subjek I, you, they, dan we diawali dengan kata have been dilanjutkan dengan kata being. Seluruh subjek he, she, dan it diawali dengan kata has been dilanjutkan dengan kata being. Number 4, being adalah kata bantu kerja to be ketiga yang selalu digunakan untuk menjelaskan bahwa peristiwa yang dimaksud sedang terjadi atau berlangsung. Oke ya, bisa kita lanjutkan. The future perfect continuous adalah sebuah atau suatu cara untuk menyatakan kalimat pernyataan, ungkapan, pemberitahuan tentang peristiwa, kejadian, atau cerita yang terjadi pada masa lalu, namun masih sedang terhubung dengan kejadian atau peristiwa yang mendatang yang hanya berkaitan dengan kata benda, tempat, atau hal-hal tertentu. Dengan patternnya di sini, titik-titik akan telah, atau akan sedang, atau akan sudah lagi, atau akan telah lagi. Dengan pola bahasa Inggris, subject plus will, have plus to be, three plus being plus object. Dengan contoh kalimat di sini, sentence-nya I will have been being in the workshop. Aku akan sudah sedang di bengkel. He will have been being in the workshop. Dia laki-laki akan sudah sedang di bengkel. Oke, bisa dimengerti ya. Kita lanjutkan kembali. Aturan penggunaan kata kerja verbs pada the simple future perfect continuous. Seluruh kata kerja dalam kalimat simple future perfect continuous selalu menggunakan kata being untuk menandai bahwa peristiwa tersebut sedang berlangsung. Number 2, seluruh subjek I, you, they, we, dan he, she, it diawali dengan kata will have dilanjutkan dengan kata being. Number 3, being adalah kata kerja to be ketiga yang selalu digunakan untuk menjelaskan bahwa peristiwa yang dimaksud sedang terjadi atau berlangsung. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini kita lihat ada exercise, di mana exercise adalah latihan-latihan untuk lebih memahami materi yang sudah diterangkan oleh saya. Number 1, my boss had been being in his property. Nani and Dita have been being in Bali. My head has been being headache. Pak Indra akan sudah sedang berada di Jakarta. Aku tadi sudah sedang di kamar tidurku. Ibuku akan sudah sedang ada di pasar. The band will have been being in their concert. The car has been being in the showroom. The students have been being in the meeting hall. Oke, perhatikan. Untuk contoh kalimat pertama, bosku tadi sudah sedang berada di propertinya. Oke ya, saya ulangi. Bosku tadi sudah sedang berada di propertinya. Nani and Dita have been being in Bali. Nani dan Dita sudah sedang berada di Bali. Oke ya, kita lanjutkan. My head has been being headache. Kepalaku sudah sedang sakit kepala. Kepalaku sudah sedang sakit kepala. Pak Indra akan sudah sedang berada di Jakarta. Mr. Indra will have been being in Jakarta. Mr. Indra will have been being in Jakarta. Aku tadi sudah sedang di kamar tidur. I had been being in my bedroom. I had been being in my bedroom. Ibuku akan sudah sedang ada di pasar. My mother will have been being in the market. My mother will have been being in the market. The band will have been being in their concert. Band akan sudah sedang berada di konsernya.
Band akan sudah sedang berada di konsernya. The car has been being in showroom. Mobil sudah sedang berada di ruang pameran. The car has been being in the showroom, artinya mobil sudah sedang berada di ruang pameran. The student have been being in the meeting hall. Para pelajar sudah sedang berada di aula pertemuan. The students have been being in meeting hall. Para pelajar sudah sedang berada di ruang pertemuan. Nah, sebagai petunjuk tambahan untuk memahami perfect continuous, artinya kita harus melihat bahwa ada peristiwa lanjutan yang menemani peristiwa yang sudah ada. Karena kalau misalkan kita melihat satu rangkaian kalimat saja, ini akan lebih sulit untuk difahami. Namun sebagai latihan mandiri ini bisa dijadikan sebagai panduannya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. To be continued, the verbal passive sentence. Nah, untuk materi selanjutnya dari My English Club adalah simple verbal passive sentence, kalimat pasif verbal yang sederhana. Oke ya, kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. This is the end of the lesson. Thank you very much. Saya berharap dari materi pembelajaran bahasa Inggris yang saya sampaikan hari ini bisa dapat membantu lebih memahami lagi kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Untuk pembelajaran lebih lanjut, cukup dengan subscribe, like, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Jika Anda suka dan mudah memahaminya, saya mohon dengan ikhlas menyebarkan, share video ini ke teman-teman, saudara-saudara, dan orang-orang yang membutuhkan ilmunya. Seperti yang masih pada sekolah atau kuliah. Semoga ini menjadi keberkahan kita dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Thanks for your support. Keep learning English, keep better learning English. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next videos. Bye.